Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini dalam acara Sermon Today kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Fokus kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Nah, akhir-akhir ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, situasi dan kondisi di sekitar kita atau di keadaan di dunia saat ini seringkali membentuk sikap hati kita dan pikiran kita, bahkan turut menentukan besar kecilnya iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, situasi dan kondisi saat ini di sekitar kita, bahkan di dunia dewasa ini yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan, itu akan membentuk sikap hati dan pikiran kita, bahkan akan turut menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Mengapa demikian saudara? Karena dengan kita melihat situasi yang ada di sekitar kita, ukuran yang kita pakai adalah sudut pandang atau logika kita terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, sehingga panca indera kita yang akan berbicara, panca indera kita akan berkata, akan mengendalikan sukacita kita, mengendalikan ketenangan diri kita, bahkan akan mengendalikan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita, bahkan terlebih lagi akan mengendalikan semangat dan motivasi hidup kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhirnya banyak sekali orang di dunia saat ini, termasuk orang Kristen di dalamnya, menjalani hidupnya dengan letih, lesu, keluh kesah, persungutan, muram, dan bahkan banyak bersungut-sungut, termasuk omelan di dalamnya saudara. Karena situasi di sekitar kita memang akhir-akhir ini begitu sangat mengkhawatirkan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, justru itulah di dalam kondisi seperti ini hanya ada satu jalan untuk mengendalikan semuanya, itu kita harus hanya fokus kepada Tuhan. Selama kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan menjalani hari-hari hidup ini dengan begitu tenang. Tidak perlu khawatir dan cemas, karena kita tahu Yesus yang luar biasa bagi hidup kita akan mampu menolong kita dalam situasi apapun. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama fokus hidup saudara dan saya, fokus hidup kita hanya terlihat dengan apa yang kita lihat dengan mata kita, maka kita akan menjalani hari-hari ini dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan kecemasan. Ayub berkata, Bapak Ibu, di dalam Ayub 3 ayat 25 dan 26, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun jika hidup kita karena percaya dan fokus hanya kepada Tuhan, maka kita akan memahami cara Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Dan cara Tuhan itu selalu heran dan ajaib. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saya yakin dan percaya, kita aminkan bahwa bagi Allah, bagi Tuhan, tidak ada perkara yang sukar dan tidak ada yang mustahil baginya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semakin kita memahami cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita,
semakin kita akan berjalan dalam iman dan akan memiliki penyerahan diri penuh kepadanya. Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin kita memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, semakin kita akan berjalan dalam iman dan memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Dengan iman, kita akan beroleh kemampuan ilahi untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmania kita. Dan hal itu akan menjadikan kita tetap eksis, kita akan tetap sabar, dan akan terus bertekun menanti-nantikan waktunya Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan selalu punya cara, bahkan banyak cara untuk menolong saudara dan saya, untuk menolong anak-anaknya. Karena itu janganlah batasi kuasa Tuhan dengan logika dan pikiran kita. Mari kita terus fokus kepada Tuhan. Karena hanya dengan fokus kepada Tuhan, maka kita akan melewati hari-hari hidup kita dengan tidak perlu cemas, khawatir, dan gentar. Biarlah mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidur. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Mazmur 121 ayat 1-3. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, dalam menghadapi hidup di dunia ini, akhir-akhir ini, begitu banyak tantangan, pergumulan, dan situasi yang mencemaskan hidup kita. Tapi yakin dan percaya, ketika saudara dan saya, kita semuanya hanya fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi saudara dan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang tidak terbatas dengan logika dan pikiran kami manusia, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bertumbuh, berakar, dan kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi hidup di dunia ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.